Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini ya, saya berada di perjalanan mau menjemput adik ya dari Palembang, dari pesantren Nibras Al-Ummah Ibnu Samlima, itu ada di Palembang. Mau pulang ya, saya jemput di Pelabuhan Merak. Alhamdulillah sahabat, di siang hari ini mendoanya mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan sahabat semuanya yang masih dikasih kesempatan hidup untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Baiklah sahabat, saya akan sedikit membahas mengenai jin dasim. Ya, jin dasim kayak nama orang. Ada orang yang namanya jin itu apa, dasim. Ya, dasim ini adalah sebuah nama bangsa jin, salah satu nama bangsa jin yaitu jin dasim. Jin dasim ini yang sering membuat selalu lapar, ya, selalu lapar. Ya, itu jin dasim kerjaannya. Walaupun kita tidak terasa lapar, maksudnya masih kenyang gitu, tapi kita tuh pengen makan aja. Nah, ini perbuatan jin dasim namanya. Ya, tiap harinya makan, apalagi ini suasananya lagi berpuasa ya, lagi puasa. Jika sahabat-sahabat semuanya lewat warteg ataupun apa, awas kehipnotis ya, sadar-sadar udah kenyang aja ya, itu gangguan jin dasim namanya ya. Jin dasim juga selain tugasnya itu selalu makan, pengennya makan aja walaupun udah kenyang, itu jin dasim ini juga bisa apa namanya, biasanya mohon maaf orang-orang gemuk tuh ya, yang sering makan ya, tidak teratur dan lain sebagainya, itu bisa jadi gangguan jin dasim tuh sahabat. Nah, selain itu, selain jin dasim ini membuat orang itu makan terus, jin dasim juga bisa mencerai-beraikan keluarga ya, keluarga bisa cerai dan lain sebagainya, itu gangguan jin dasim ya. Tuh, itu sahabat, di Indonesia ini banyak sekali ya, sampai banyak yang cerai lah, banyak yang jadi apa namanya, janda ya, janda berkelas, ada banyak di Indonesia ini karena perceraian ya. Sebenarnya suatu masalah itu bisa diselesaikan dengan baik ya, itu sahabat, itu gangguan jin dasim. Terus kemudian banyak orang yang bercerai, itu gangguan jin dasim ini biasanya ya berawal dari kebiasaan kita ya. Kalau kita biasa-biasa saja, aktivitas biasa saja, tidak ada penyakit ataupun apa, tapi sering emosi dan lain sebagainya itu di keluarga, itu biasanya gangguan jin dasim. Jin dasim ini dari kebiasaan kita yang mungkin sering membuang tulang di dapur, itu mengundang jin dasim ya untuk menguasai rumah itu, karena makanannya adalah tulang, terus yang amis-amis, itu jin dasim ya. Maka dari itu di rumah itu hawanya panas, sering apa, emosi, meledak-ledak dan lain sebagainya, itu membuat cerai ya. Banyak di Indonesia ini yang cerai, banyak yang jadi janda ya. Makanya janda-janda sekarang itu nyesel ya. Nyeselnya kenapa? Karena dulu waktu SMA sebelum nikah katanya pengen jadi dokter ya, ternyata apa, cita-citanya pengen jadi dokter, ternyata jadi janda, nggak jadi dokter ya. Banyak yang nyesel ya, itu sahabat gangguannya. Makanya kebiasaan kita ya
itu harus diperhatikan baik-baik. Yang mengenai buang tulang, duri ataupun yang amis-amis itu nggak boleh di dalam rumah ya, ataupun di ruangan ya, atau di dapur itu nggak boleh, harusnya langsung dibuang di luar. Itu mengundang jin dasim, itu bisa mencerai-beraikan keluarga, yaitu kerjaan jin dasim. Terus selain itu juga ya, jin dasim ini juga biasanya ya yang membuat cekcok, terus juga banyaklah, intinya gangguan jin dasim ini adalah yang dua ini ya, terutama gangguannya pada makan. Ketika makan itu padahal kita udah kenyang tapi pengennya makan terus itu jin dasim. Ada juga yang makannya satu bakul, waktu itu ada ya, sampai dia nggak sadar kalau udah habis satu bakul, itu jin dasim. Kalau kita lagi berpuasa ya hati-hati ya, kalau makan perlu dijaga juga demi kesehatan jasmani kita ya. Apapun itu, sebut asma-asma Allah sebelum makan, berdoa ya, itu adabnya, supaya makanan itu menjadi tenaga, menjadi energi yang positif. Itu sahabat, insya Allah dengan makanan itu dibacakan doa ya, kita berdoa sebelum makan, minum ya, minum juga ada adabnya dengan duduk ya, itu insya Allah akan menjadi energi positif dalam tubuh kita. Ketika di dalam tubuh kita itu ada energi negatif, dan ketika makan itu kita berdoa, insya Allah itu akan bisa menetralisir energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Itu sahabat ya, itulah jin dasim ya. Nanti akan saya bahas mengenai jin wahlan, terus jin tibir, kemudian jin asobru ya. Jin asobru ini orang yang tidak sabar orangnya. Terus jin Masaud ya. Jin Masaud ini adalah orang yang diganggu sama jin Masaud itu biasanya orang yang sering mengadu domba ya. Orang yang sering mengadu domba ini gangguan jin Masaud ya. Sering mengadu domba, terus ngegosip dan lain sebagainya, ini jin Masaud. Banyak jin-jin, jenis-jenis jin dan nama-nama jin ya, itu nanti akan saya bahas di lain waktu. Mungkin itu saja sahabat, saya sudah nyampe Merak ini ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi sahabat, perbanyak sholawat, perbanyak baca sholawat, perbaiki sholat, insya Allah di hari kiamat kita akan selamat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja sahabat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.